Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Kiriskiana dari PGMI kelas B. Di sini saya akan mengambil materi yaitu tumbuhan hijau. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan hijau ini mempunyai zat hijau daun yang disebut klorofil. Selain klorofil, dalam proses fotosintesis, tumbuhan hijau dapat memerlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Yang kedua, cadangan makanan pada tumbuhan. Di sini karbohidrat digunakan untuk tumbuhan untuk memperbanyak diri dan sebagai disimpan makanan cadangan. Bagian-bagian yang mengalami perubahan tempat makanan cadangan yaitu umbi, batang, dan biji dan buah. Di sini umbi dibagi menjadi 3, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Yang pertama, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang mengembung dan menjadikan makanan cadangan. Contohnya seperti singkong dan wortel. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang mengembung di dalam tanah sebagai makanan cadangan di dalam tanah sebagai cadangan makanan, seperti misalnya umbi dan kentang. Yang ketiga ya umbi lapis. Umbi lapis memperlihatkan bentuk lapis-lapis digunakan untuk menyimpan makanan cadangan. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang ketiga batang. Batang ini beberapa jenis tumbuhan menyimpan cadangan makanan pada batang. Jenis tumbuhan ini seperti tebu dan bambu. Bagian batang juga bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Bentuknya bercabang-cabang dan tumbuhannya mendatar. Contohnya seperti jahe, kunyit, dan garut. Yang keempat yaitu buah. Buah adalah jenis tumbuhan menyimpan cadangan makanan pada buahnya. Contohnya durian, nanas, dan semangka. Yang kelima, biji. Biji merupakan beberapa jenis tumbuhan juga memiliki makanan cadangan pada bagian bijinya. Contohnya seperti padi, gandum, dan jagung. Yang C, tumbuhan sebagai energi. Tumbuhan dapat membuat makanan untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan disebut dengan produsen, sedangkan manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan dengan sendirinya. Manusia dan hewan mengambil makanan dari makhluk lainnya. Manusia dan hewan disebut konsumen. Contohnya tumbuhan bagi manusia yaitu padi, tebu, jagung, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.